Insya Allah siap, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sidang yang pertama yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Amin Ramdhani. Pada Amin, saya ingatkan bahwa waktu untuk presentasinya sebanyak 15 menit dan waktu untuk sesi tanya jawabnya 15 menit. Jadi mohon diperhatikan waktunya. Pada Amin, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sidang tugas akhir saya yang tahun akademik 2019-2020. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du. Yang pertama-tama, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat. Dan yang kedua, salat serta salam mari kita junjungkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Amir Ramdhani. Lahir di Jakarta tanggal 8 Desember 2001 yang akan membawakan tugas akhir yang berjudulkan penggunaan Android Studio untuk merancang bangun aplikasi pemesanan restoran. Latar belakang dari pembuatan aplikasi ini adalah yang pertama, jumlah restoran yang kian meningkat. Yang kedua, mencari restoran terdekat. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan informasi untuk mengembangkan restoran. Kemudian, tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu yang pertama, agar publik akan lebih mudah untuk mengetahui nama dan lokasi restoran. Yang kedua, agar pelanggan dapat reservasi restoran di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, mempermudah untuk memesan makanan dan reservasi tempat di restoran yang diinginkan. Kemudian, deskripsi tugas dari tugas akhir ini. Yang pertama, di sini saya menggunakan Android Native Apps. Diketahui bahwa dalam pembuatan aplikasi Android itu ada 3 cara. Yang pertama ada Android Native Apps, kedua ada hybrid apps, dan yang ketiga ada web apps. Jadi di sini saya menggunakan Android Native Apps. Android Native Apps yaitu pengembangan aplikasi mobile yang spesifik untuk sistem operasi atau platform yang tertentu dan dikembangkan dengan SDK native kode sebagai platformnya. Sebagai contohnya, misalnya saya membuat aplikasi Android ini dengan menggunakan bahasa Java dan menggunakan IDE tertentu. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Java. Bahasa Java sendiri itu bahasa yang dikembangkan atas dasar pemrograman C dan C++. Kemudian di sini saya menggunakan smartphone untuk merunning programnya dan menjalankan kode-kode programnya. Kemudian di sini juga saya menggunakan PHP language atau bahasa pemrograman PHP. Di sini bahasa pemrograman PHP ini digunakan sebagai sarana sebagai sarana pengambilan data dari web. Nah, dan di sini juga saya menggunakan SAPI atau web service atau yang biasa disebut representational state transfer, dan API itu adalah application protocol interface. Kemudian dari semua dari semua ini akan menghasilkan suatu aplikasi, yaitu restoran aplikasi. Adapun
bisa dapat menghasilkan aplikasi yang lain. Kemudian untuk alat dan bahan pembuatan aplikasi ini yaitu yang pertama saya membutuhkan web server XAMPP. Nah, di sini saya menggunakan web servernya XAMPP versi 7.3.19 dan PHP juga versi 7.3.19. Yang kedua, saya menggunakan IDE Android Studio yang versinya sudah tidak 3.0 atau 3 ke atas. Kemudian yang ketiga ada MySQL Workbench. MySQL Workbench ini digunakan untuk membuat ERD-nya atau Entitas Relationship Diagramnya. Jadi kita membuat diagramnya untuk data-datanya atau MySQL-nya. Kemudian kita juga bisa membuatkan database-nya di sini juga. Kemudian sini saya menggunakan text editor Sublime, Notepad++, dan Visual Code. Yang kelima, nah text editor sebelum kelima, text editor ini digunakan untuk menuliskan bahasa pemrograman PHP. Jadi bahasa PHP ini akan dituliskan di Visual Code atau di Sublime ini. Dan untuk menuliskan REST API juga di sini dan menuliskan kode pemrograman PHP. Yang kelima ada Figma. Di sini Figma digunakan untuk membuat desainnya atau tampilan aplikasinya. Tapi di sini digunakannya tuh sebagai mockup atau prototipe-nya dulu. Kemudian yang keenam ada JDK. Nah, di JDK ini sangat penting untuk menjalankan IDE Android Studio ini. Karena JDK ini bertugas untuk menjalankan kode-kode pemrograman Java. Di sini saya menggunakan versi 14.0.1.0. Kemudian perangkat komputer. Nah, di sini perangkat komputer minimum yaitu 8 GB yang memiliki RAM 8 GB. Kemudian memiliki space kosong sebanyak 2 GB dan CPU dan prosesornya Intel Core i3. Tapi disarankan atau direkomendasikan yaitu direkomendasikan itu RAM-nya 8 GB, kemudian tersedia memorinya 2 GB dan prosesornya itu Intel Core i5. Kemudian saya menggunakan smartphone yang memiliki spesifik minimumnya itu RAM-nya 1 GB dan operasi sistemnya itu KitKat. Selanjutnya skema pengerjaan tugas akhir. Tugas akhir ini pertama itu harus ada planningnya dulu. Kita planning atau perencanaan dulu apa yang akan dikerjakan ke depannya. Seperti kita membuat alurnya atau membuat apanya itu kita di planning dulu. Kemudian ada penyiapan bahan dan alat. Di sini harus disiapkan bahan-bahannya dan alat-alatnya. Apa saja yang akan digunakan untuk membuat aplikasi ini, membuat tugas akhir ini. Yang ketiga, ada pembuatan flowchart atau pembuatan alur dari aplikasi ini. Jadi sebelum membuat aplikasinya, kita tuh buat dulu alurnya, bagaimana caranya aplikasi ini bekerja atau aplikasi ini berjalan agar mudah digunakan. Kemudian ada namanya penyusunan ERD dan database. Di sini penyusunan ERD itu untuk menormalisasikan data-data agar data itu tidak banyak atau tidak ganda-ganda gitu. Dan di sini juga membuat database agar menyimpan data-data dari aplikasi ini. Kemudian yang kelima ada yang namanya pembuatan mockup atau pembuatan tampilan aplikasi ini agar aplikasi ini tidak rancu dalam segi desainnya. Yang keenam ada pembuatan aplikasinya atau di sini biasanya disebut untuk penulisan kode-kode pemrogramannya dari pemrograman Java-nya atau pemrograman PHP-nya. Kemudian yang ketujuh ada melakukan testing, percobaan aplikasi ini. Apakah aplikasi ini sudah bagus, sudah siap, atau apa kalau siap, atau apakah masih ada kesalahan-kesalahan atau masih ada bug, maka di sini ada melakukan testing. Maka misalnya testing sudah selesai, maka akan lanjut ke tahap publish atau peluncuran aplikasi ini. Kemudian ini masa tugas akhir.
Di masa tugas akhir ini pada pekan pertama Januari. Di sini saya menganalisis studi kasus dan menganalisis kebutuhan apa aja yang dibutuhkan. Kemudian pada pekan kedua saya pekan kedua Januari saya penentuan judul, dan di pekan ketiga dan pekan keempat saya menentukan alur aplikasi prosedur code-nya atau alur kasarnya itu. Kemudian di pekan 1 dan kedua dan ketiga di bulan Februari saya pembuatan flowchart-nya. Nah, di sini saya membuat alurnya secara diagramnya atau secara secara halusnya. Kemudian di pekan ke-4 Februari dan pekan pertama Maret, di sini saya membuat ERD atau Entitas Relationship Diagram agar proses normalisasi data agar tidak banyak data-data yang ganda. Kemudian di pekan ke-2, ketiga dan keempat Maret saya membuat database-nya. Nah, karena di pekan Maret kita sudah pulang ke rumah, jadi April, Mei, Juni itu kosong. Kemudian saya membuat mock-up itu di pekan 1 dan kedua bulan Juli. Pencapaian tugas akhir yang telah saya capai yang pertama yaitu planning. Saya sudah memplanning apa saja yang akan dibuat untuk aplikasi ini. Yang kedua, sudah penyiapan bahan dan alatnya. Di sini saya sudah ada bahan dan alatnya. Yang ketiga, pembuatan flowchart-nya. Dan saya juga sudah membuat flowchart-nya atau alur-alur dari aplikasi ini. Yang keempat, sudah penyusunan ERD-nya. Kelima, ada pembuatan database-nya. Di keenam, ada pembuatan mockup. Nah, lampiran pencapaian tugas akhir saya. Sini ada flowchart login ya. Untuk login sendiri, pertama ya si user itu masukkan username atau email, kemudian melakukan input melakukan input password, kemudian setelah masukkan user atau email dan masukkan password, maka user ini akan login. Jika login berhasil, maka dia akan dilanjutkan ke menu utama. Kalau tidak, maka akan balik lagi untuk masukkan user atau emailnya lagi. Nah, kemudian ada project register atau project daftar akun. Di sini user yang belum memiliki akun diminta untuk menginputkan namanya, kemudian menginputkan email, menginputkan passwordnya, menginputkan nomor telepon, menginputkan alamatnya. Nah, jika berhasil, maka ada validasi email atau konfirmasi email. Nah, jika tidak berhasil, maka dia akan disuruh untuk mengisikan nama lagi. Dan misalnya validasi email berhasil lagi, maka dia akan login. Dan misalnya tidak berhasil, maka akan minta verifikasi email ulang. Setelah berhasil login, dia akan melanjutkan menu user dan selesai. Kemudian di menu user itu si user itu langsung ke pilih menu, masuk ke pilih menu. Nah, sini nih ada dua pilihan menu, ada pilih restoran dan masukkan ketinggalan nih. Ada restoran terdekat nih tuh, ada satu poster yang ketinggalan. Kemudian misalnya pilih restoran, nanti si user akan memilih waktunya kapan, pilih kelas restorannya apa, dan pilih kursinya di mana, dan pilih makanannya apa. Kemudian setelah memilih semuanya, kemudian ada proses check out. Nah, dan setelah check out sudah berhasil, dia minta ada proses pembayaran. Setelah proses pembayaran berhasil, dia akan proses upload bukti pembayaran. Setelah selesai, dia akan apakah dia akan memesan lagi, maka dia akan kembali ke pilih restoran. Kalau tidak, dia akan cetak bukti pembayaran. Nah, untuk restoran terdekat, maka dia akan tampilkan peta lokasi dia di mana, kemudian akan muncul daftar restoran yang terdekat. Ini menurut admin, waktunya sudah habis. Lanjut saja. Dan ini ERD aplikasinya.
Ini mock-up dari loginnya. Saya dipercepat aja karena waktu sudah habis. Nah, sini menu restorannya atau berandanya. Kemudian ini menu booking restorannya. Sini menu daftar menunya. Sini keranjangnya. Sini menu detail pesanannya. Sini waktu dan pembayarannya. Sudah melakukan pembayaran, maka upload bukti paspor. Ini ada melihat pemesanannya untuk cetak bukti pembayaran. Sini ada detail riwayatnya. Sini ada menu akunnya. Nah, di sini menu akun dan juga ada dompet. Jadi misalnya si user tidak ingin membatalkan pemesanannya, maka otomatis saldo user ini masuk ke dompetnya. Kesimpulannya itu aplikasi pemesanan restoran ini dibuat untuk memudahkan proses pemesanan restoran. Yang kedua, diperlukan waktu, perangkat keras, dan perangkat lunak yang memadai untuk menyelesaikan pembuatan aplikasi. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Amin atas presentasinya. Kepada Dewan Penguji, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Prana. Untuk Amin, kayaknya judulnya aplikasi pemesanan restoran, gitu ya? Iya. Pemesanan restoran. Pemesanan restoran. Ini penyewaan tempat ya, atau hanya makanan saja, atau bagaimana? Di sini si user ini bisa mereservasi atau memesan restoran, kemudian kayak buat meeting atau buat pertemuan keluarga gitu. Nah, di situ kan setelah melakukan reservasi, si user ini bisa memilih makanan juga, makanan apa aja yang ada di restoran itu. Memesan makanan apa aja yang ada di restoran itu. Oke. Setelah booking makanan. Coba ya. Amin tampilkan IRD-nya coba. IRD-nya. Tadi cuma lihat sekilas soalnya. Ya, waktunya habis soalnya. IRD. Ya. Fungsi dari IRD tadi apa? Yang Amin sebutkan tadi? Jadi kayak menormalisasi data itu. Jadi misalnya ada data-data yang ganda, jadi kita di IRD ini tuh dinormalisasiin gitu. Biar data-data yang ganda itu tidak berulang kali. Jadi untuk meminimalis memori juga. Emang kalau ada data yang ganda nggak boleh ya? Boleh, tapi kan jadi itu pengerjaannya atau melakukan perintah berulang-ulang, jadinya tuh kita harus menuliskan kode ini lagi, jadi makin ribet gitu. Ini hubungan antara table user dengan table pemesanan tuh apa tuh relasinya? Relasinya itu many to many, Pak. Dari user ke pemesanan many to many? One to many. Nah. Kenapa Amin bisa setting dari user ke pemesanan relasinya one to many? Karena kan user itu cuma satu, Pak. Jadi si user ini kan username cuma satu, nanti kan akan masuk ke pemesanannya. Jadi kan kalau misalnya many to many, banyak user yang bisa, misalnya kita pesan nih, nanti kan user relasinya many to many, nanti akan semua user-user yang ada di itu akan masuk semua ke pesanan gitu, Pak. Berarti kalau one to many hanya boleh satu user dong yang bisa mengakses aplikasi ini, gitu ya?
Kalau Berarti kalau banyak user yang mengakses aplikasi ini secara bersamaan itu nggak boleh. apa ya, jadi many to many sebenarnya sih Kak. Oh gitu. Many to many Tapi di sebenarnya. sini kenapa waktu main? Kesalahan. Ya itu kan ini ya desain seorang developer, jadi ya biasanya kalau Amin buat many to many itu biasanya itu muncul tabel tambahan satu lagi gitu ya. Iya. Oke, lanjut tadi masa Apa? lini masa tuh Lini masa. di lini masa coba. Oke. Tes. Sudah ya. Oke. Di lini masa ini di minggu pertama bulan Januari ini Amin melakukan kegiatan analisis studi kasus. Yang Amin lakukan di sini ngapain aja? Jadi analisis kasus itu apa aja sih yang klien atau masyarakat itu butuhkan gitu untuk pembuatan aplikasi ini, misalnya layanannya nih ke masyarakat atau ke klien nih, oh kita mau butuh aplikasi yang memudahkan kita untuk memesan restoran gitu kan. Di sini agak jarang juga gitu untuk memesan restoran. Jadi kita tuh membutuhkan analisis studi kasus nih. Jadi apa sih yang masyarakat butuhkan tuh, kemudian kita tulis nih apa aja yang masyarakat butuhkan. Nah, di sini analisis studi kasusnya gitu. Berarti Amin sudah tanya-tanya ya ke warga-warga atau ke toko ini penyedia restoran gitu misalnya? Kalau tanya-tanya ke masyarakat sebelumnya paling kayak ke teman-teman aja sih. Ke teman-teman. Iya. Terus katanya kesusahan buat booking restoran gitu. Iya, saya kesan untuk memesan restoran. Karena kan kalau di Traveloka di aplikasi gitu kan kadang adanya pesan hotel gitu. Tapi ada juga sih. Oke, tadi gimana? Ya, jadi ya kayak Berarti kita Amin tadi buat kode juga. Ya kode coba apa? Amin duluan. Gimana? Apa? Bikin pesekodnya. Bukan, tadi kan Amin bilang pakai Visual Studio Code buat PHP, gitu kan ya? Ya, ada. Itu sintak PHP buat apa di situ tuh? Jadi sintak PHP itu buat apa ya? Jadi tuh REST API-nya tuh dia tuh mengambil data-data dari web service-nya. Jadi kan kita kan ada 3 aplikasi nih. Ada aplikasi user, aplikasi admin, sama aplikasi restoran. Nah, di aplikasi user ini dia menggunakan Java atau menggunakan si Android ini. Jadi kan aplikasi admin sama restoran ini dia menggunakan web. Nah, di sini webnya ini dia menggunakan bahasa PHP. Nah, untuk berinteraksi antara Java dan PHP itu menggunakan REST API. Nah, di sini PHP itu untuk mengantarkan data-datanya yang dari web ke Android itu melalui REST API itu. Berarti fungsi API tadi apa? Fungsi API itu untuk itu tuh pengambilan data dari si klien minta data dari web servernya. Indra 2 menit lagi ya. Oh iya, Pak. Oke, selanjutnya berarti tadi Amin di aplikasi bisa transfer ya, atau cuma upload bukti transfer? Di sana cuma upload bukti transfer, karena misalnya transfer itu agak ribet juga API-nya. Kita harus bekerja sama bank, minta persetujuan sama banknya dulu. Kan kalau upload bukti transfer kita melakukan transfer ke kayak gerai bank terdekat itu, kita melakukan transfer kan ada bukti transfernya. Nah, kita diminta upload bukti transfer aja gitu. Agar mudah juga. Soalnya kalau transfer ke bank agak susah API-nya itu. Nah,
Berarti Amin udah buat API-nya ya? Baru register doang. Oh. Nggak, berarti kan udah mulai ngoding kan ya? Sedikit sih. Belum selesai, Kak. Oke. Mungkin cukup Pak Prana. Baik, terima kasih Pak Indra. Pada Pak Nanang dipersilakan. Ya. Iya. Iya. Iya, Pak. Karena kalau pakai apa natif ini user apa tampilan UI UX itu lebih menarik, Pak. Tapi ada kekurangannya juga. Kekurangannya itu eh, apa? Kalau pakai tapi pokoknya kalau pakai natif ini jadi kita bisa tampilannya lebih menarik aja. UI UX-nya tapi cuma satu platform doang sih, cuma di mana usernya juga kan. Karena kalau user kan butuhnya usernya kan apa? Butuh tampilan yang menarik gitu agar memudahkan juga. Nah, kemudian kenapa pakai native ini karena sistem keamanannya lebih ketat lah, lebih aman dibandingkan dengan hybrid dan dengan web. Kemudian di sini bisa kalau menggunakan native ini bisa mengambil datanya bagaimana apa bisa mengambil datanya kapan saja atau dalam skala besar itu. Jadi dia bisa ngambil data dari webnya gampang gitu, Pak. Ya. Mm-mm. Pakai dua sih, notepadnya ngikut tuh. Cuma pakai Sublime sama Visual Code aja. Yang iya, yang notepadnya itu lupa aku masuk tuh. Bisa sih, tapi pengen dua gitu biar agak mudah, jadi ada dua layar atau apa ya? Kadang kan misalnya si kalau Visual Code kan ada ekstensi-ekstensi banyak tuh. Kalau Visual Code yang awal kan masih kalau belum ke download ekstensinya kan agak susah juga. Kadang ya pakai Sublime lah buat mempermudahnya gitu. Kadang tuh kalau Sublime itu kita buat bikin HTML-nya itu tampilan HTML-nya. Nah, kalau yang si Visual Code-nya itu buat tampilan apa? Sistemnya itu kayak PHP-nya itu. Pernah sih gitu. Bisa sih, Pak. Tapi saya maunya dua gitu biar agak itu apa? Lebih mudah saja masanya gitu. Saya sukanya dua. Ya, iya, Pak. Karena kan ka- nggak bisa voucher dulu kan. Kita kan nentuin alurnya dulu gitu, alur dari aplikasinya tuh gimana gitu, apa aplikasi ini bekerjanya gimana, misalnya kita apa IRD-nya dulu atau database dulu, kita udah punya data-datanya nih tapi nggak tahu alurnya gimana kan, jadi agak rancu juga, agak bingung juga, nanti data-datanya dihapus lagi, dibenerin lagi, ditambah lagi, kan agak ribet juga jadinya. Jadi kita membuat alurnya dulu, kemudian alurnya udah fix, udah final, baru kita bikin data-datanya. Iya, Pak.
Pseudocode-nya tuh ada di petik, Pak. Di kertas nulisnya soalnya. Kalau pseudocode itu dia tampilan kasarnya gitu. Jadi si pseudocode itu kayak kita nulis biasa kayak rangkuman itu, kayak cerita-cerita atau iya rangkuman gitulah. Jadi kita misalnya pertama kita akan masukkan ini dulu, kita masukkan username, masukkan password, kemudian si user akan mengklik ini. Itu kayak alur kasarnya itu, alur kasar dari aplikasi ini kan. Kalau udah muncul alur-alur kasarnya kan, kita tinggal rapihin aja dengan flowchart, dengan menggunakan, kalau flowchart itu kan menggunakan diagram alurnya itu, Pak. Ada kayak lebih mudah gitu, agar lebih mudah dipahami apa programmer. Boleh aja sih, Pak. Kalau si itunya udah ngerti mah. Ada satu kurang. Satu. Astagfirullah. Kelewat, Pak. Misalnya ada yang ini ada perbaikan, soalnya ini baru bikin lagi. Soalnya yang kemarinnya ada tambahan gitu. Kelewat. Ada satu lagi yang kelewat juga, Pak. Di sini yang setelah pilih menu kan ada 2 pilih menu nih, ada pilih restoran sama pilih restoran terdekat itu tuh. Nah, ini dia langsung masukkan restoran aja, jadi kan agak rancu. Iya, dia nggak nyambung soalnya. Kan kalau admin itu dia admin dari aplikasi ini gitu. Jadi si admin aplikasi ini tuh kayak untuk memantau kegiatan user ini. Misalnya si user ini kan mesen nih, maka si pesanan itu masuk ke admin dulu. Kemudian kalau eh, si pihak admin juga menginformasikan ke restoran apakah restorannya ada, ke pihak admin restoran nih. Misalnya si admin restoran mengiyakan atau restorannya sedia, maka si admin restoran itu akan mengirim lagi data ke admin aplikasi ini. Jadi si admin restoran itu kayak ibaratnya pihak restorannya itu. Kalau si admin ini untuk aplikasinya itu, admin aplikasinya. Iya beda, Pak. Kalau admin kan dia punya hak hak apa haknya, hak aplikasinya penuh tuh. Kalau admin restoran paling dia cuma mendapat eh, menerima menerima pesanan sama menerima uang. Jadi si admin restoran itu jadi dia cuman, oh ini nih dari admin ini ada pesanan nih. Nah, dia akan menerima pesanannya, kemudian ini pesanannya udah berhasil, maka uangnya itu akan masuk gitu. Jadi dia nggak dapat mengakses semua sih. Jadi yang punya hak akses penuh itu si admin aplikasi ini. Baik, terima kasih Pak Nanang. Dari saya tidak ada pertanyaan lagi karena memang Amin ini tergolong yang sering bimbingan, jadi saya tahu seluk-beluk dalamnya, gitu. Baik, saya langsung lanjut aja ke penilaian ya. Oke, Amin, tolong didengarkan baik-baik. Dari saya, Amin mendapatkan nilai sebesar 85,5. Kemudian dari Pak Indra, Amin mendapatkan nilai sebesar 84,6. Kemudian dari Pak Nanang, Amin mendapatkan nilai sebesar 85,25. Jadi nilai akhir Amin ini sebesar 85,12. Atau dengan huruf
A dengan keterangan istimewa. Jelas, Amin? Jelas, Pak. Perlu Alhamdulillah. diulang? Cukup. Oke, Alhamdulillah. gitu. Jadi sejauh ini ya, Amin ini yang mendapatkan nilai yang paling tinggi, gitu. Nah, kita belum tahu teman-temannya ke depannya nanti seperti apa, gitu. Baik, Ya. terima kasih Amin ya. Sidang Sama-sama, Pak. ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanang, Pak Prana, Pak Indra. Ya, Ya.